Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahwa Firandini dengan NIM 23010505154. Saya berasal dari Rombel C, PGSD Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling sesuai dengan materi UTS dosen pengampu Ibu dosen Sri Sami Asih. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik di SD. Coba berikan gambaran terkait penerapan tersebut. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah diperlukan untuk membantu peserta didik mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik akademik, sosial, maupun emosional. Dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal dan siap menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan dan dukungan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka. Sedangkan konseling yaitu proses interaksi antara konselor dan siswa yang bertujuan untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Mengapa sih guru itu perlu membimbing? Guru membimbing karena mereka memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan siswa. Mereka diharapkan menjadi pengarah, pembimbing, dan teman bagi siswa dalam proses belajar dan perkembangan pribadi. Penerapan bimbingan dan konseling oleh guru kelas sekolah dasar. Sebagai calon guru sekolah dasar, pengetahuan tentang bimbingan konseling sangat penting. Dalam praktiknya, guru dapat menerapkan fungsi prinsip BK dengan cara yang pertama yaitu membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru dapat melakukan pendekatan individu dengan siswa yang mengalami kesulitan baik akademik maupun sosial. Yang kedua, menyediakan ruang untuk diskusi, menciptakan suasana kelas yang terbuka untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi siswa. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik, mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa agar mereka merasa nyaman dan bisa berbagi masalah dengan kita sebagai calon guru. Soal kedua yaitu ciri-ciri guru berkualitas. Yang pertama yaitu kompetensi profesional, menguasai materi pelajaran dan metodologi pengajaran. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga yaitu empati dan pengertian, memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Yang keempat yaitu fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengelola kelas, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menyediakan waktu khusus. Menyediakan waktu dalam jadwal kelas untuk bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu mengadakan kegiatan grup. Melaksanakan kegiatan yang memfasilitasi interaksi sosial antar siswa. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan konselor, bekerja sama dengan konselor sekolah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam menangani masalah siswa. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami karakter peserta didik. Memahami karakter peserta didik sangat penting agar guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan pendekatan bimbingan yang tepat. Karakter yang perlu dipahami yaitu tipe pembelajaran, apakah siswa lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestik. Yang kedua yaitu kecenderungan sosial, apakah siswa introvert atau ekstrovert. Yang ketiga yaitu emosi dan perasaan, mengetahui bagaimana siswa merespon situasi emosional. Cara memahami karakter peserta didik bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu observasi, mengamati perilaku siswa di kelas. Yang kedua yaitu wawancara, mengadakan diskusi atau wawancara informal dengan siswa. Dan yang terakhir yaitu kuesioner, yaitu menggunakan kuis untuk mendapatkan masukan dari siswa tentang diri mereka. Sebagai seorang guru SD yang berkualitas, peran dalam bimbingan dan konseling sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik akademis, sosial, maupun emosional. Berikut adalah beberapa hal yang bisa saya lakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling bisa dilaksanakan secara efektif di sekolah. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
membangun hubungan positif dengan siswa agar mereka merasa nyaman untuk berbicara dan berkonsultasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Melakukan observasi terhadap perilaku siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi baik di bidang akademis maupun sosial emosional. Menggunakan alat penilaian sederhana seperti angket atau diskusi kelompok untuk memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu mengadakan konseling individu dan kelompok, yaitu memberikan waktu untuk konseling individu bagi siswa yang membutuhkan dukungan lebih dalam menghadapi masalah pribadi atau akademik. Mengadakan sesi konseling kelompok untuk membahas isu-isu umum yang dialami siswa seperti persahabatan, kerjasama, dan mengatasi rasa takut. Yang keempat yaitu berkoordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Bekerja sama dengan orang tua dalam memantau perkembangan siswa dan memastikan mereka menerima dukungan yang diperlukan di rumah. Berkolaborasi dengan konselor sekolah atau psikolog jika ada untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Yang kelima yaitu memberikan pendidikan keterampilan sosial dan emosional, yaitu mengintegrasikan pembelajaran keterampilan sosial dan emosional dalam kegiatan sehari-hari seperti bagaimana mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan teman. Yang keenam yaitu menerapkan program pengenalan diri dan pembangunan karakter, yaitu melakukan program bimbingan terkait dengan pengenalan diri, potensi, serta pembentukan karakter siswa untuk menumbuhkan sikap positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu melakukan intervensi dini. Menyusun program intervensi dini untuk membantu siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan baik dalam belajar, perilaku, atau hubungan sosial sebelum masalah berkembang lebih lanjut. Dan yang kedelapan yaitu membantu mengevaluasi perkembangan siswa secara berkala, memantau perkembangan siswa baik dari segi akademik maupun non-akademik, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program bimbingan dan konseling yang sudah diterapkan. Mengadakan refleksi bersama siswa mengenai perkembangan mereka dan bagaimana mereka dapat terus berkembang. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan bisa memastikan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah berjalan efektif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan serta perkembangan siswa yang holistik. Selanjutnya yaitu pola dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Terdapat pola dasar pelayanan bimbingan konseling yang mencangkup layanan dasar yang diperlukan untuk mendukung pengembangan siswa. Pola umum 17. 1. Wawasan BK, memahami pentingnya bimbingan konseling dalam pendidikan. 2. Empati bidang bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan akademik, dan bimbingan karir. Yang ketiga yaitu 5 kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua konseling, yang ketiga pembelajaran, yang keempat pengembangan program, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang keempat yaitu 7 layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan konseling individu, yang keempat layanan konseling kelompok, yang kelima layanan mediasi, yang keenam layanan penanganan krisis, yang ketujuh layanan rujukan, dan yang kedelapan yaitu layanan pelayanan sosial, yaitu mendukung siswa dalam menghadapi masalah sosial. Dan yang kesembilan yaitu layanan pengembangan karir, yaitu membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Contoh implementasi penerapan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yaitu mengadakan kegiatan pengenalan sekolah untuk siswa baru agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua yaitu layanan konseling individu, menyediakan sesi konseling untuk siswa yang mengalami kesulitan akademik atau emosional. Yang terakhir yaitu layanan mediasi, yaitu mengadakan mediasi untuk siswa yang terlibat konflik agar mereka dapat menentukan solusi yang saling menguntungkan.